Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, kicauannya Murai Batu Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, kita bertemu kembali ya. Dan untuk permasalahan murai batu yang lain, teman-teman bisa cek di deskripsi di bawah video ini. Ya, barangkali sudah ada solusi tentang permasalahan yang saat ini sedang teman-teman hadapi dengan murai batunya di rumah ya. Dan kita pun akan terus membuatkan video-video terbaru. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu ya, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan dengan info terbaru kita. Dan juga setiap video di channel ini itu ada bagian awal, tengah, dan akhir, dan itu adalah satu kesatuan utuh. Jadi menyimaknya itu baiknya jangan setengah-setengah, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Nah itu ya teman-teman. Perlu diketahui bahwa tujuan utama kita dalam merawat murai batu itu adalah dia sehat fisik dan sehat mental. Sehat fisik bukan berarti murai batu tersebut harus diberikan EF banyak, bukan ya. Melainkan kesehatan itu bisa didapatkan ketika segala asupan yang dibutuhkan oleh organ tubuh itu tercukupi. Selain itu, perlu juga asupan pengganti dari energi yang sudah terpakai. Misalkan untuk dia bergerak, untuk dia berkicau, dan masih banyak lagi. Sumber asupan tersebut dari yaitu fur dan extra fooding tentunya harus di pemberian rawatan yang seimbang. Bisa dengan penjemuran, pemandian, pengubaran, sauna, dan lain-lain. Jika asupan yang diberikan itu melampaui batas kebutuhannya, maka ketika murai batu ketemu dengan lawan di gantangan, itu bisa ngelowo, bisa plonga-plongo, ciak bulu, gak keluar fighternya. Kalaupun kerja tapi nggak keluar materi ataupun cuman gelondongan saja. Bahkan ada yang dibawakan itu dengan diem, mangap sambil tarik leher. Nah, perilaku yang sudah disebutkan di atas antara murai batu satu dengan murai batu yang lain itu cara pembawaannya tentulah adalah berbeda-beda. Misalkan saja murai batu yang mengalami over birahi, over emosi, dan serta kehabisan stamina itu bisa ngelowo. Artinya satu tampilan bahasa tubuh yaitu ngelowo bisa disebabkan oleh 3 faktor, 3 penyebab, 3 masalah. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi baiknya setiap pertanyaan itu disertakan dengan rawatan yang komplit, disertai juga dengan tingkah laku yang diperlihatkan di gantangan, karena di situ akan bisa kita analisa rawatan tersebut ya. Kemudian kita sinkronkan dengan tingkah laku yang diperlihatkan ketika di gantangan. Karena dalam memberikan jawaban kita tidak boleh asal agar tidak salah jalan. Jadi wajar kalau murai batu yang sudah mendapatkan kesehatannya ini akan menampilkan jati diri yang sebenarnya, yaitu apa? Dia itu adalah burung fighter. Nah ini kalau dia menampilkan jati dirinya karena sehat ya, dia pasti akan bertarung ya ketika ketemu musuh di gantangan. Seperti pertanyaan dari sahabat kita yang nama akunnya adalah Skynus. Beliau bertanya seperti ini. Maaf bang, mohon petunjuknya. Saya punya murai batu udah umur, sering jeruji bila di gantangan, galak matok tangan, masalah jangkrik pagi 7 sore 7, kroto setiap hari 1 sendok makan, pengembunan jam 5 pagi sampai jam 7, terus mandi pagi dan juga mandi sore. Sudah 1 bulan ini masih galak atau jeruji. Cara penyembuhannya gimana ya bang? Mohon petunjuknya. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih untuk Om Skynus sudah mampir dan sudah berkomentar juga.
Nah, dari sini akan kita analisa bagian per bagian ya. Jadi murai batu tersebut menunjukkan ketika dilombakan itu sering jeruji. Nah, ini perlu digarisbawahi. Untuk pemberian jangkriknya itu pagi 7, sore 7. Nah, ini masih wajar ya tentunya ya sahabat ya. Kemudian ada tambahan ekstra fooding yaitu kroto 1 sendok makan setiap hari. Kemudian diberikan embun pagi jam 5. Nah, ini berarti rawatan yang menyebabkan suhu badannya itu turun ya, karena udara pada jam tersebut itu dingin. Jadi wajar kalau ini mengakibatkan suhu tubuh juga akan menurun ya. Selanjutnya ini dilakukan penjemuran yaitu sampai jam 7. Nah, ini berarti menaikkan suhu tubuh si burung murai batu. Nah, setelah jemur kemudian diturunkan lagi suhunya, yaitu apa? Diberikan mandi. Kemudian sorenya itu masih diturunkan lagi suhu tubuhnya, yaitu apa? Mandi sore. Ya. Nah, dari analisa keseluruhan, rawatan dari pemberian makan dan aktivitasnya ini menunjukkan bahwa dengan rawatan seperti ini, murai batu tersebut intensitas protein yang masuk itu berlebihan. Ditambah lagi dengan penurunan sistem metabolisme yang diperlambat. Misalkan yaitu pemberian fur berprotein, kemudian masih ditambah lagi dengan jangkrik pagi 7, sore 7. Ditambah lagi kroto 1 sendok makan setiap hari. Loh Om, tapi dia mau loh diberikan kroto setiap hari, dia seneng loh. Nah, maka inilah yang saya sering bilang bahwa bedakan antara kemauan dan kebutuhan burung murai batu. Nah, kalau kemauan itu sesuai atau membuat murai batu itu bisa sehat, ya kita berikan, nggak apa-apa gitu ya. Tetapi sebaliknya, kalau kemauan ini akan merusak kesehatan murai batu tersebut, ya jangan diberikan gitu ya. Kalau kita terus memberikan kemauan dia, itu berakibat burung kita akan manja, tidak akan mandiri ya. Itu bisa ditunjukkan ketika dia ketemu lawan di gantangan. Dia itu males ogah-ogahan kalau untuk bertempur dengan musuh di gantangan. Nah, ini yang perlu diantisipasi ya sahabat ya. Jadi makanan yang masuk tidak akan diproses menjadi energi, tetapi yang terjadi adalah obesitas, kegemukan. Dan inilah yang sering kita sebut adalah overbirahi. Seharusnya makanan yang berlebih ini masuk, ini harus diimbangi dengan aktivitas yang berarti, yaitu apa? Dengan penjemuran maksimal, kemudian bisa dengan pengumbaran. Nah, seperti itu. Tetapi ini makanan yang masuk itu berlebih, kemudian malah diturunkan lagi suhu tubuh dia, berarti secara otomatis sistem metabolisme dia juga akan turun. Nah, seperti itu kan tidak seimbang ya sahabat gitu ya. Nah, mungkin sahabat pernah mengalami atau mendengar keluh kesah dari teman-teman kalian. Keluhannya seperti ini, Om, murai batu saya kenapa ya Om, padahal sudah saya berikan ekstra puding, sudah saya set tinggi, tetapi kok kurang kenceng juga ya, kok kayak kurang tenaga, kurang otot. Nah, seperti itu ya. Jadi ya itu penyebabnya gitu loh ya. Jadi antara makanan yang masuk ini tidak seimbang dengan perbaikan sistem metabolisme tubuh pada badan dia ya. Jadi untuk si omnya yang punya akun Skynus, yang harus dilakukan adalah pemberian embun, mandi, dan ekstra fooding itu harus diturunkan gitu ya. Kemudian untuk penjemuran itu naik atau bisa ditambahkan dengan pengumbaran atau bahkan sauna. Entah itu sauna burung kering, kerodong kering, kemudian burung kering, kerodong basah, ataupun burung basah, kerodong kering. Nah, untuk cocoknya bagaimana Om? Apakah pakai kerodong kering burung basah ataupun sebaliknya burung basah kerodong kering? Nah, itu kita menyesuaikan ya. Menyesuaikan dengan tingkat panasnya cuaca di daerah kalian masing-masing.
kemudian menyesuaikan tingkat over birahinya itu seberapa tinggi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi untuk rawatan dengan kasus di atas, kita bisa rubah rawatan itu satu per satu. Lakukan satu perubahan itu dalam 1 minggu. Misalnya untuk hari ini kita turunkan mandinya, yang biasanya kita mandikan pagi sore itu tiap hari, artinya ini berarti 14 kali dalam 1 minggu kita berikan pemandian, gitu ya. Karena sehari itu bisa mandi 2 kali, ya. Nah, itu kita turunkan mandinya menjadi 3 kali seminggu, yaitu mandi pagi saja dan sorenya hilangkan, ya. Dan untuk penjemuran kita bisa berikan 4 kali dalam seminggu. Kita rawat seperti itu sekiranya sudah 1 minggu, agar kita tahu arah rawatan itu tepat sasaran atau tidak. Ya, kita harus bawa ke gantangan untuk mengetes seberapa tingkat fighternya itu muncul, gitu ya. Dengan kita lihat tingkah lakunya seperti apa. Kalaupun masih ngeruji tetapi intensitasnya itu tidak seperti terdahulu, maka minggu selanjutnya bisa kita tambahkan lagi penjemuran menjadi 5 kali atau 6 kali, bahkan bisa setiap hari. Kalau dirasa ini semakin bagus tetapi kok masih kurang, kita bisa lanjut ke tahap stop pemandian. Ya, kita pantau lagi bagaimana hasilnya. Kalau dirasa masih kurang, kita bisa melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu pengurangan extra fooding. Bisa dimulai dari pengurangan kroto, nah seterusnya. Jadi intinya kita rubah itu satu persatu, kemudian kita bisa cek ke gantangan, ya, biar kita itu tahu dan dapat ilmunya tentunya, ya, bahwa burung murai batu ini bagusnya itu dirawat di arah mana, gitu ya. Entah itu cukup di perubahan rawatan penaikan penjemuran atau pemangkasan pemandian, nah, atau bahkan untuk diturunkan extra foodingnya. Nah, dengan rawatan yang seperti ini, karena ini rawatan adalah arahnya sudah benar, tinggal kita menyesuaikan, ya. Nanti lama kelamaan pasti akan ketemu. Berarti tinggal kita itu mau atau tidak dalam merawat burung seperti ini itu secara konsisten. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke ya, mungkin cukup itu dulu. Semoga video kali ini bisa dipahami, masuk akal, dan semoga bermanfaat. Amin. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon maaf bila ada candaan yang menyinggung hati teman-teman, karena ini tidak sengaja. Gitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.